Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mengawali pertemuan hari ini, mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita di pagi hari ini masih diberikan kesempatan dan juga kekuatan serta kemauan untuk belajar. Mudah-mudahan bisa membawa pada keberkahan hidup dan keberkahan usia dan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Allahumma amin. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya, yakni pada minggu yang lalu, kalian telah mendapatkan perintah di Google Classroom untuk menulis beberapa materi yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama yakni hadis yang ada di depan kalian yang bisa kalian lihat dalam video ini, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Lalu kemudian pada gambar kedua kalian saya minta untuk menulis yakni materi berkaitan dengan bab sobri. Semuanya itu ditulis. Kemudian yang ketiga yakni kalian saya minta untuk menulis materi hadis wa'an Abi Yahya Suhaib bin Sinan ini. Sehingga pada hari ini kalian sudah siap tulisannya untuk diberi makna. Dan setelah itu kalian juga telah siap untuk mendengarkan penjelasan dan juga siap untuk mencatat materi yang akan kami jelaskan. Baik anak-anak, mari kita mulai belajar kita di hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdurrahmani lan hadis dan riwayatake saking Abi Abdurrahman. Rupane Abdillah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Allahumma amin. Qala qala anin nabi anin nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala wis dawuh sinten Kanjeng Nabi, innallaha setuhune Gusti Allah azza wa jalla iku yakbalu nerima sinten Allah. Yakbalu nerima sinten Allah taubatal abdi ing taubate hambane. Taubate kawula. Malam yughorghir. Malam yughorghir. Selagine durung sekarat pati sapa abet. Selagine durung sekarat napa? Sekarat pati sapa abet. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa at-Tirmidzi Imam Tirmidzi. Wa qala lan dawuh sapa Tirmidzi ai hadza tegese utawi iki hadis iku hadisun hadis hasanun kang derajate hasan. Anak-anak, hadis yang diriwayatkan dari Abi Abdurrahman yakni Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ini menjelaskan sebuah dawuh yang disampaikan oleh baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dawuh innallaha azza wa jalla
yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sebelum kami terjemahkan hadis ini, matan hadis ini, perlu kalian ketahui bahwa minggu-minggu yang lalu kalian telah belajar namanya babut taubah. Hadis ini berkaitan dengan taubah. Semoga kalian tidak lupa tentang macam-macam taubah dan juga hukum daripada tobat, pentingnya tobat dan lain sebagainya. Bahkan di pertemuan sebelum-sebelumnya kalian telah diberi sebuah materi berkaitan dengan sebuah hadis yang menerangkan di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan sebuah dawuh yang dawuh itu diawali dengan sumpah. Nggih, masih ingat ya? Masih ingat nggih? Diawali dengan apa? Sumpah. Saya bacakan supaya tidak lupa, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah, yakni apa? Wallah inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min sab'ina marrah. Rawahul Bukhari. Jadi minggu yang lalu kalian telah diberi materi berkaitan dengan pernyataan atau dawuh Nabi bahwasanya beliau tidak guyon, tidak bercanda, namun beliau sungguh sangat-sangat serius dalam menyampaikan pentingnya taubat. Nabi pun memberikan contoh kepada kita umatnya. Beliau secara pribadi sendiri saja itu sungguh-sungguh dalam bertaubat, sungguh-sungguh dalam meminta maaf, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu dilakukan dan disampaikan kepada kita sebagai umatnya dengan kalimat sumpah. Dengan kalimat sumpah. Berarti kan yang Nabi mboten guyon. Artinya serius. Kan itu. Ini menunjukkan pentingnya taubat untuk kita sebagai umat Nabi. Berapa kali beliau dalam bertaubat atau meminta ampunan, beliau dawuh fil yaumi aktsara min sab'ina marrah. Dalam sehari beliau bisa lebih daripada 70 kali beliau bertaubat, beristighfar, meminta maaf, nyuwun ngapura ngarsane Gusti Allah. Pertanyaan kepada kita semuanya. Kita bukan nabi. Kita bukan orang yang suci. Masih banyak salah dalam diri kita. Lalu pertanyaannya, sudah berapa kali kita istiqomah dalam sehari meminta maaf kepada Allah, bertaubat kepada Allah atas kesalahan kita? Jangan sampai hati kita itu menjadi tumpul, menjadi keras, gelap karena tidak terasanya, tidak berasanya kita atas kesalahan kita dan kita tidak terbiasa untuk minta maaf kepada Allah. Pada kesempatan yang lalu pula kalian sudah diberikan materi berkaitan dengan tata cara taubat. Bila mana itu kaitannya kesalahan kepada Allah, maka cara taubatnya ada 3 ya. Kemudian kalau itu kepada sesama manusia, ada tambahan 1 yang harus dipenuhi, kan gitu ya. Berarti 3 tambah 1 berarti 4. Itu pada bab taubat awal-awal nggih, itu sudah. Nah, hadis yang kita baca barusan ini adalah di antara hadis yang menerangkan tentang pentingnya taubat. Di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dawuhnya gimana? Innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Apa artinya di situ? Beliau dawuh bahwasannya
Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla selalu menerima taubat seseorang hamba atau seorang hamba atau manusia dalam hal ini selama ruh belum melewati tenggorokannya sampai menjelang meninggal. Jadi sebelum ruh keluar dari jasad itu, Allah selalu menerima taubatnya hamba-hambanya yang bertaubat atas kesalahan-kesalahannya. Selama taubat itu benar-benar dan sungguh-sungguh. Nah ini ya. Jadi sebisa mungkin. Kita kan nggak tahu berapa panjang usia kita. Berapa lama kita hidup di alam dunia ini. Allah sewaya-waya bisa mencabut usia kita. Maka kemudian biasakan diri untuk selalu menyadarkan diri akan pentingnya tobat, pentingnya minta maaf. Bila mana kita melakukan kesalahan, ya segera minta maaf kepada Allah. Agar supaya apa? Diri kita menjadi tersadar, hati kita tergerak, pikiran kita menjadi jernih, sehingga nanti terbiasa untuk meminta maaf, sehingga tidak mengulang kesalahan lagi. Faham ya? Jadi Allah itu menerima taubat seorang hamba yang benar-benar taubat, yang sungguh-sungguh dalam taubatnya, itu sampai di mana manusia sebelum ia dalam dirinya ini keluar ruhnya melewati tenggorokannya. Kalau sudah tenggorokannya ya sudah meninggal itu. Makanya kita hati-hati. Makanya para ulama-ulama yang alim, yang arif itu selalu berpikir, selalu merenung bagaimana akhir dari perjalanan hidup. Masuk kategori orang yang diterima taubatnya, diampuni dosanya, ataukah dalam kondisi tidak bisa bertaubat. Itu para ulama-ulama yang alim dan arif selalu berpikir tentang bagaimana kondisi besoknya di akhir hayatnya. Tapi itu bisa dibiasakan, kebiasaan yang kita lakukan akan menjadi akhir daripada perjalanan kita. Bila mana sampeyan atau kita selalu misu, bahasa Jawa nih, misu. Bisa jadi nanti ketika akhir, ketika roh dicabut ngek gitu ya. Itu bisa jadi dalam kondisi yo misu. Makanya biasakan diri lisan kita mengucap hal-hal yang baik. Kalau nggak mampu mengucap hal-hal yang baik ya sudah diam saja. Kalau berpikir juga gitu, biasakan diri berpikir yang baik. Kalau nggak bisa berpikir yang baik, ya sudah nggak usah berpikir. Cari kegiatan yang lain supaya bisa melupakan pikiran-pikiran negatif, sikap negatif, ucapan-ucapan negatif, perilaku-perilaku negatif. Kan gitu. Agar supaya tidak menjadi kebiasaan kita yang kebiasaan itu akan terbawa sampai akhir hayat hidup kita. Itu jangan sampai. Nggih. Pun paham nggih? Jadi Allah itu nerima taubatnya seorang hamba selama ruh belum tercabut atau belum melewati tenggorokan. Pun clear nggih? Pun mari kita lanjutkan ke babus sobri. Babus sobri. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sobri. Babus sobri. Babus sobri ai hadza tegese utawi iki ku babus sobri bab kang jelasake sabar. Sekali lagi saya beritahu kepada kalian bahwasannya selama kalian belajar kitab ini itu tidak semua hadis kita pelajari. Namun dalam setiap bab kita ambilkan 2 hadis atau 3 hadis. Yang 3 hadis itu merupakan hadis yang mudah kalian ingat dan juga bisa kalian jadikan pedoman dalam hidup. Kan itu ya. Jadi ingat-ingat baik-baik hadis-hadis yang kita pelajari sepanjang kalian belajar di kelas 8 ini. Syukur-syukur kalian bisa hafalkan itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ kita disuguhkan sebuah bab baru berkaitan dengan pentingnya sabar. Pentingnya sabar. Berkaitan dengan akan pentingnya sabar. Perintah untuk sabar, dasar utamanya adalah yakni Al-Quranul Karim. Di bawah daripada judul itu yang kalian lihat di bawah judul Babus Sobri,
Di situ ada ayat-ayat Al-Qur'an yang mana ayat-ayat itu menjelaskan mengenai tentang sabar. Di antaranya yaitu dalam surat Ali Imran ayat 200. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanusbiru washabiru." Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah, isbiru, sabarlah kalian. Waswabiru, dan sabar pula dalam menghadapi musuh kalian. Yang kedua, ada ayat lagi dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Yang artinya di situ, sungguh akan kami uji kamu dengan suatu cobaan, yaitu ketakutan, kelaparan, kesulitan menghimpun harta, kematian jiwa anggota keluarganya, dan kekurangan buah-buahan, dan besarkanlah hati orang-orang yang sabar. Kemudian yang ketiga ada lagi firman Allah dalam surat Az-Zumar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Di situ ya, orang-orang yang sabar pasti diberi pahala sesempurnanya tiada terhitung. Masya Allah, itu ya. Itu berkaitan dengan pahala yang diperoleh orang-orang yang bersabar. Ada ayat lagi dari firman Allah yang diabadikan dalam surat Asy-Syura, yaitu apa? Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Di situ dikatakan, didawuhkan oleh Allah, barang siapa sabar dari penganiayaan seseorang dan kemudian ia memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk sikap perbuatan yang terpuji. Kemudian ada lagi firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Di situ Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin." Mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Kemudian di situ juga ada ayat firman Allah dalam surat Muhammad, dalam apa? Surat Muhammad ayat 31. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin." Yang artinya sungguh akan kami uji kamu sehingga kami ketahui orang-orang yang berjuang di antaramu dan orang-orang yang sabar. Itu berkaitan dengan ayat-ayat yang ayat-ayat itu menerangkan tentang pentingnya sabar. Namun tidak hanya ayat itu saja yang ada di dalam kitab kalian yang ditunjukkan di situ, namun wal ayatu fil amri bis sabri wa bayani fadlihi katsiratun ma'rufatun. Jadi di samping itu masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menyerukan sabar dan menerangkan tentang keutamaan. Artinya di dalam Al-Quran masih banyak ayat-ayat yang menjelaskan berkaitan dengan apa? Dengan pentingnya sabar. Paham nggih? Jadi itu hanya sekedar sedikit contoh ayat-ayat yang menyerukan tentang perilaku sabar. Sekarang kita akan mengkaji hadis yang pertama dalam bab sabar yang di situ diriwayatkan oleh Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Malik, dan hadis dan riwayatake saking Abi Malik rupane Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Allahumma amin. Qala dawuh sinten Abi Malik, qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dawuh, at-tuhuru utawi ganjarane sesuci
iku syatrul imani separone iman. Walhamdulillah utawi ganjarane ngucap alhamdulillah iku tamlau ngebeki apa alhamdulillah al mizana ing timbangane amal. Wa subhanallah utawi ganjarane mau subhanallah walhamdulillah lan alhamdulillah. Jadi subhanallah walhamdulillah iku tamlaani ngebe-ngebeki karone. Apa karone iku maksude yaiku ngucap subhanallah walhamdulillah. Au tamlau utawa ngebe-ngebeki apa subhanallah walhamdulillah ma ing perkara bainas samawati ana ing dalem antarane langit wal ardi lan bumi. Wassalatu utawi ganjarane salat iku nurun cahaya mencorong. Jadi wong sing besok salat diantarane yaiku wajah mencorong. Berarti wong ahli salat wis ketok wajah mencorong jadi wasi. Jika gak tahu salat ya wajah peteng kan itu ya. Wasodaqatu utawi ganjaran utawi sedekah iku burhanun pertondo. Wasobru utawi sabar iku diyaun madangake utawa ndadekake padang. Wal Qur'anu utawi Al-Qur'an iku hujjah laka kedue sira manfaat kedue sira au alaika utawa melarat ing atase sira. Kulun nasi utawi sekabehane menungso iku yaudu budalan isu-isu fabaiun ana kalane wong kang adol nafsahu ing awak dhewene kulun nas famu'tikuha nuli ana kalane kang merdekaake nafsahu au mubiquha utawa kang rusak nafsahu rawang riwayatake hu ing hadis sapa muslimun imam muslim. Anak-anak, hadis ini diriwayatkan dari Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dawuh at-tuhuru syatrul imani. Kebersihan atau suci suci adalah bagian daripada iman. Walhamdulillah tamlaul mizan. Mengucap alhamdulillah memenuhi timbangan amal baik. Mengenai ucapan alhamdulillah saya teringat dulu pernah saya jalan-jalan di Gresik, kemudian mampir waktu itu karena kita lagi lapar, akhirnya kita cari soto. Makanan. Nah, waktu itu kita berada di Gresik kota, di pasar itu ya, di pasar kota itu, kota Gresik. Di samping pasar itu di sebelah timur itu dulu ada warung soto. Kita pernah makan di situ. Kami pernah makan di situ. Layaknya orang yang lain ya ketika masuk warung ya pesen kan gitu ya. Tapi waktu itu kami duduk benar-benar tepat di samping sang penjual. Uniknya penjual itu bahasane Jawane ngedoli menyajikan sotonya itu lesannya beliau ini terdengar makanya saya bisa cerita ya terdengar itu selalu mengucap alhamdulillah mengucap alhamdulillah luar biasa. Ada pula orang yang kemudian dikit-dikit alhamdulillah. Karena memang kalau kita berpikir kita nggak ada hal lain yang patut kita ucapkan kecuali alhamdulillah. Mengapa? Karena rahmatnya Allah diberikan kepada kita itu luar biasa banyaknya. Saking banyaknya kita itu kadangkala tidak tersadar rahmat itu Allah yang kasih. Dan kita mampu seperti itu karena rahmatnya Allah. Contoh saja, kita bisa melek, bisa melihat saja. Itu kita nggak pernah mengucap syukur.
Nggak pernah napa? Mengucap syukur. Padahal meleknya kita itu karena rahmatnya Allah yang Allah taruh dalam mata kita. Sehingga mata kita bisa terbuka dan bisa melihat. Tangan. Tangan kita bisa gerak itu juga karena rahmat Allah. Tapi kita jarang sekali mensyukuri nikmat Allah berupa geraknya tangan. Sehingga kadangkala tangan ini kita gunakan hal-hal yang negatif padahal rahmat Allah. Andaikan rahmat Allah dicabut pada tangan kita, bisa kaku itu tangan kita, nggak bisa gerak. Kan gitu. Banyak sekali rahmat Allah. Maka tiada lain dan tiada bukan ucapan yang paling patut kita aturkan kepada Allah hanyalah alhamdulillah. Kan itu ya. Baik. Kemudian wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ardi. Sedangkan ucapan subhanallah walhamdulillah keduanya memenuhi kebaikan di antara langit dan bumi. Masya Allah, ini fadilahnya. Wassalatu nurun. Wassalatu nurun. Salat pun merupakan pelita. Wassadaqatu burhanun. Sedekah merupakan bukti keimanan seseorang. Wassabru diyaun. Dan kesabaran merupakan obor penerang. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Dan Al-Quran merupakan bukti yang membela kebenaranmu. Semua merupakan bukti yang membela kebenaranmu. Kullun nasi yaghdu napa wau? Kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Semua manusia di pagi hari menjual dirinya, ada yang membebaskan, ada yang menjerumuskannya. Jadi semua kembali kepada orangnya masing-masing. Orang itu memerdekakan dirinya dari hal-hal yang merugikan dirinya, ataukah malah menjadi budak terhadap hal-hal yang kemudian merugikannya. Kemudian pada hadis yang terakhir, di situ kami cantumkan minggu lalu berkaitan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abi Yahya Suhaib bin Sinan. Bismillahirrahmanirrahim wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinan. Qala dawu sinten Abi Yahya Suhaib bin Sinan. Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala anhu, Allahumma amin. Qala dawu sapa Abi Yahya. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu lahu khairun wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Ajaban gawok sapa ingsun kelawan gawok temenan. Li amril mukmini maring perkarane wong mukmin. Inna amrohu sak temene perkarane al mukmin kullahu ya sekabehane amrohu lahu kedue al mukmin iku khairun kaapian. Walaisa lan ora ono apa dalika mengkono-mengkono khair iku li ahadin keduwe wong suwiji illa lil mukmin kejaba keduwe mung keduwe wong mukmin. In asobathu lamuno ngenani hu ing mukmin, ngenani niku menimpa apa sarra'u perkara kang bungahake syakara mongko syukur sapa mukmin. Fakana mongko ana apa syukur iku khairan kaapian lahu keduwe mukmin. Wa in asobat lan lamun ngenani hu ing al mukmin apa dharra'u
perkara kang melarati, sabara mongko sabar sapa mukmin, fakana mongko ana apa sabar iku khairon kaapian lahu keduwe mukmin. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Arti daripada hadis ini diriwayatkan dari Abu Yahya bin Sinan, Suhaib bin Sinan. Beliau dawuh bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dawuh, sungguh mengagumkan sekali kepribadian orang-orang mukmin. Karena setiap apapun, ya kan, setiap apapun yang mereka terima, mereka lakukan, itu semuanya terhitung kebaikan. Dan hal itu tidak mungkin ada pada diri selain orang mukmin. Jadi apapun yang dilakukan orang mukmin itu semuanya nopo bernilai kebaikan. Bernilai nopo kebaikan. Di situ dikatakan in asobat usarra usyakara fakana khairal lahu. Nggih. Kalau ia memperoleh kenikmatan kemudian dia mau bersyukur, maka syukurnya itu mensyukur dalam hal menerima kenikmatan itu dinilai suatu kebaikan yang lebih. Wa in asobat udarra'u sabara fakana khairal lahu. Jika ia tertimpa sebuah penderitaan atau menderita kesusahan, kemudian dia bersabar, maka dengan kesabarannya dia dalam menghadapi kesusahan yang sedang ia rasakan, maka kesabaran itu juga dinilai sebuah kebaikan bagi dirinya. Berkaitan dengan hadis ini, insya Allah pertemuan depan ada sebuah contoh yang akan mudah kalian fahami tentang pentingnya bersabar dan bersyukur. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Silakan dimaknani, dicatat penjelasannya. Oh iya anak-anak, ini tugas ya. Silakan nanti dikumpulkan di Google Classroom, di komentar pribadi tentang bahwasannya pada pertemuan-pertemuan yang lalu kan kita sudah belajar yakni 2 bab ya. Yang pertama yaitu bab ihdharun niat tentang pentingnya niat. Yang kedua bab taubat ya. Kalian kan pasti sudah maknani ya, sudah maknani. Saya minta kepada kalian untuk memfotokan bukti bahwasanya kalian menyalin hadisnya, kemudian memaknai di bukunya. Pada dua bab itu nanti difoto, kemudian foto itu masukkan ke Google Classroom. Sebagai bukti kalian selama ini benar-benar belajar ataukah tidak sekaligus absen ya. Terima kasih, itu tugasnya. Silakan dikumpulkan di Google Classroom yaitu pada komentar pribadi. Itu saja, mudah-mudahan materi kita hari ini bisa membawa manfaat dan semangat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.